Assalamualaikum teman-teman yang saya kasihi. Semoga kabar kalian baik-baik saja sehingga saya tetap semangat dalam membagikan cerita ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah dari episode sebelumnya di mana seorang pemuda spiritual berjuang melawan seorang dukun santet sakti yang menyebabkan luka serius pada perutnya. Bagaimana kisah selanjutnya akan berkembang? Tetap menjadi sebuah misteri yang menarik untuk dipecahkan. Oke, jangan lewatkan kisah memiriskan hati ini. Dalam tema kisah nyata Kang Ujang Bustomi Tepar terkena santet ular maut sampai kewalahan. Yuk, kita saksikan cerita ini bersama-sama sampai akhir dengan semangat membara. Selamat menyimak. Kisah mengiris hati ini dimulai di malam yang diterangi oleh bulan sabit. Kehadiran setan-setan hutan yang tak terlihat di sekeliling mulai membuat bulu kuduk merinding. Suara desiran angin yang menusuk keras mengiringi langkah penuh ketegangan melintasi pepohonan keramat yang kabarnya bersembunyi rahasia tak terungkap selama berabad-abad. Malapetaka semakin menghantui saat kedua tokoh saling menatap, aura kegelapan dan keramat yang selama ini diabaikan tiba-tiba memancarkan energi yang semakin memperkuat kekuatan bela diri mereka. Langit menjadi semakin gelap, seolah menahan nafas mengantisipasi akhir dari pertarungan sengit ini. Pertarungan tak berujung antara dua tokoh aliran mistis yang melibatkan amalan-amalan kuno yang mematikan, telah menciptakan ketegangan di malam hutan yang penuh misteri itu. Suara mantra yang menggema, sinar-sinar energi yang memekik memenuhi udara, membuat tanah hutan gemetar di bawah langkah-langkah mereka yang penuh maut. Adu kesaktian yang berbahaya tersebut bermula ketika semangat ingin tahu Kang Ujang Bustomi sebagai guru spiritual memuncak ketika ia mendengar kabar tentang praktisi berusia 150 tahun bernama Vodo yang telah mengajarkan kesesatan di dalam hutan keramat tersebut. Namun, harapannya untuk mendapatkan pengetahuan baru terhenti ketika ia dihadapkan pada sambutan yang dingin dan tidak menyenangkan. Rasa penasaran Kang Ujang pun memuncak dan memicu adu kesaktian yang spektakuler antara dua tokoh yang memiliki energi mistis yang sama kuatnya. Kabut tipis dan aroma mistik belum juga hilang di udara ketika adu kekuatan mereka berlanjut hingga tanah gemetar dan langit bergemuruh. Meskipun beliau bertarung dengan segala keahlian spiritual yang dimilikinya, akan tetapi serangan bertubi-tubi ilmu santet sakti membuatnya tak mampu bertahan. Hingga luka-luka dalam mulai menghantui tubuhnya, namun Kang Ujang Bustomi tak akan menyerah. Hingga suatu ketika, kekuatan ilmu santet Vodo begitu kuat hingga lampu kamera mati total, menyelimuti semuanya dalam kegelapan yang menegangkan. Meskipun Kang Ujang terpaksa menghentikan perjuangannya karena kamera rusak secara parah, ia berjanji untuk melanjutkan misinya setelah ia sembuh sepenuhnya dari luka-luka yang dialaminya. Dengan tekad yang bulat dan semangat yang membara, kini beliau sudah siap kembali untuk menemukan kebenaran di balik misteri ini. Dalam suasana yang sunyi dan mencekam, ia berada di hutan keramat untuk melanjutkan misinya. Menyadari bahwa ia memerlukan kekuatan yang lebih untuk mengalahkan kejahatan, Kang Ujang Bustomi mengucapkan amalan-amalan ayat suci untuk memohon bantuan dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semangat yang membara, ia melangkah dengan penuh tekad dan keberanian menuju sarang iblis itu. Tapi, di tengah perjalanan, murid dukun Vodo tiba-tiba muncul dan menghadangnya. Tanpa kata-kata, pertarungan antara keduanya pun langsung dimulai.
Hingga akhirnya Kang Ujang berhasil mengalahkan anak murid dukun Fodo dan kemudian melanjutkan perjalanan. Namun di saat itu, ia tiba-tiba merasakan energi jahat memancar dari sebuah pusaka yang tertancap di tanah. Dengan keahlian spiritualnya, Kang Ujang berhasil mengalahkan pusaka tersebut dan bahkan berhasil mencabutnya, lalu memberikannya kepada sang kru kamera. Tetapi, ternyata masih ada satu lagi pusaka yang berfungsi sebagai pagar gaib, menghalanginya untuk masuk ke dalam perguruan sang dukun. Dengan tekad yang bulat, ia tetap bertahan dan melawan kekuatan jahat tersebut. Setelah mengandalkan kekuatan spiritualnya dan mengumpulkan seluruh keberanian, beliau akhirnya berhasil menetralisir kekuatan jahat dan memusnahkan pusaka itu. Ia bahkan berhasil menembus pagar gaib dan melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, saat Kang Ujang tiba di tujuan untuk melanjutkan misinya yang terhenti, ia dihadapkan dengan dua orang dukun santet yang sudah menunggu kedatangannya. Dengan strategi masing-masing, mereka pun bersiap untuk melakukan pertempuran. Kang Ujang Bustomi berusaha membaca amalan-amalan suci, sementara para dukun santet menyiapkan seruling yang mengandung gema maut yang berbahaya. Ketika seruling mengeluarkan suara yang menggema dan menusuk, membuat kuping dan pikiran Kang Ujang terasa sakit. Namun ia tidak gentar sedikit pun. Dengan keberanian dan tekad yang bulat, beliau menghadapi tantangan tersebut dan siap menghadapi segala konsekuensi yang akan terjadi padanya. Pertarungan antara kekuatan spiritual itu pun semakin memanas, menghasilkan energi yang memenuhi udara malam keramat. Akan tetapi, ketika Kang Ujang Bustomi berusaha keras melawan kebisingan suara seruling yang semakin memekik, tiba-tiba ada suara gaib dengan tawa menyeramkan yang membahana ke seluruh penjuru hutan. Suara tersebut begitu keras dan mengerikan hingga mengganggu konsentrasinya, menciptakan atmosfer yang mencekam dan menakutkan, serta mendorong kekuatan supranatural yang mendominasi dan menaklukkan hutan itu. Situasi semakin tak terkendali, terlebih lagi ketika makhluk gaib tak kasat mata mulai datang berkumpul di lingkungan sekitarnya untuk menyaksikan pertarungan yang akan terjadi. Sehingga aura supranatural semakin kuat, menyelimuti semua yang berada di sekitarnya dengan pancaran energi yang begitu memukau. Namun, Kang Ujang tidak terpengaruh dengan kehadiran mereka dan tetap fokus pada pertempuran yang tengah berlangsung. Dalam suasana yang sangat mencekam dan menegangkan, beliau terus menekan dirinya untuk melawan seruling maut sang dukun dan menyelesaikan misinya. Di tengah kekacauan yang mengerikan, ia mempertahankan kekuatan spiritualnya dan memfokuskan pikirannya pada tujuannya untuk mengungkap kebenaran di hutan keramat itu. Tetapi, apakah Kang Ujang Bustomi kali ini akan mampu mengalahkan sang dukun Fodo yang sakti? Atau apakah keadaannya akan menjadi lebih parah dari sebelumnya? Jawaban atas teka-teki ini hanya akan terungkap dalam hitungan menit berikutnya. Ketangguhan dan keberanian Kang Ujang akan diuji dalam pertarungan yang tak terduga ini, mengundang penonton untuk merasakan ketegangan, degupan jantung yang cepat, dan sensasi mendebarkan yang akan menyertainya dalam perjalanan semakin misterius. Yang pasti akan ada momen klimaks yang penuh kejutan dan ketegangan. Tunggu saja.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Dalam pertarungan sengit tersebut, ternyata kekuatan mistis sang dukun Fodo ternyata terlalu besar untuk diatasi. Meskipun Kang Ujang telah memberikan segalanya dalam pertarungan itu, serangan dari sang dukun terlalu kuat dan mengerikan. Ujung tanduk yang tak terduga terjadi ketika perut Kang Ujang terluka dalam serangan santet yang kuat, sehingga membuat ular misterius muncul dari dalam perutnya. Meskipun badai cobaan telah melanda dan luka-luka terasa dalam, semangat Kang Ujang Bustomi belum pudar. Dengan tekad yang bulat dan semangat yang tak tergoyahkan, beliau bersumpah untuk kembali dan melanjutkan misinya untuk memberantas kejahatan aliran hitam yang menyesatkan sampai ke akar-akarnya. Dalam kisah ini terdapat pesan moral yang penting, yaitu bahwa dalam hidup, kita akan dihadapkan pada berbagai macam rintangan dan tantangan yang berat. Namun semangat dan tekad yang kuat dapat membantu kita mengatasi semua cobaan tersebut. Dalam kisah Kang Ujang Bustomi, meski menghadapi pertarungan sengit dan melawan kekuatan yang begitu besar, ia tidak menyerah dan terus berjuang untuk mencapai tujuannya melawan kejahatan aliran hitam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, doa yang paling didengar oleh Allah adalah doa orang yang tekun berdoa. Menjadi bukti bahwa kekuatan doa dan semangat yang tinggi dapat membantu kita melewati cobaan-cobaan hidup yang sulit. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan nilai dedikasi yang sangat penting. Kang Ujang Bustomi adalah seorang guru spiritual yang memiliki misi besar dalam hidupnya, yakni untuk memberantas kejahatan aliran hitam. Meskipun terus dihadapkan pada rintangan dan cobaan berat, ia tidak pernah menyerah dan selalu memberikan segalanya dalam upayanya mencapai tujuannya. Nilai dedikasi yang tinggi seperti itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Karena dengan semangat yang sama, kita dapat mencapai kesuksesan dan mencapai tujuan-tujuan hidup yang kita inginkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Allah mencintai ketika seseorang mengerjakan sesuatu, ia melakukannya dengan kesempurnaan, yang menggambarkan betapa pentingnya dedikasi dan komitmen untuk mencapai sukses dalam kehidupan. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat, serta semoga juga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.